Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Seki Mutakin dengan NIM 182230666. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Teknologi Sistem Terintegrasi untuk dengan topik Domain Driven Design pada platform TixID. Oke, untuk pendahuluan, latar belakangnya adalah laporan ini disusun untuk pemenuhan tugas tugas ini, lalu membahas tentang domain driven design, yaitu adalah sebuah pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang menekankan pentingnya pemodelan domain bisnis. Domain driven design ini menawarkan kerangka kerja untuk mengelola kompleksitas dengan memecah sistem besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan otonom, yang dikenal sebagai bounded context. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang overview platform saya, yaitu untuk platform TixID. TixID adalah sebuah platform digital, layanan hiburan terkemuka di Indonesia, yang berfokus pada pemesanan tiket bioskop. Nah, TixID ini marak digunakan oleh orang-orang karena memiliki keunggulan, yaitu pemesanan tiketnya secara end-to-end, mulai dari pemilihan film, jadwal, kursi, hingga pembayaran yang terintegrasi langsung dengan jaringan bioskop besar seperti XS1, CGV, dan juga Cinepolis, sehingga hanya dengan satu aplikasi bisa memesan tiket untuk 3 bioskop. Oke. Lalu kompleksitas platform ini tidak hanya terletak pada katalog film, tetapi juga pada manajemen ketersediaan kursi yang real time, proses transaksi yang cepat, dan penerbitan tiket elektronik yang aman. Nah, hal ini menjadikan studi kasus yang sangat relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan domain driven design. Oke, selanjutnya identifikasi domain inti atau core domain. Nah, core domain itu apa sih? Core domain adalah bagian dari model bisnis yang unik, menjadi pembeda dan memberikan keunggulan kompetitif. Nah, ini adalah esensi dari model bisnis yang harus menjadi fokus utama dari seluruh upaya pengembangan. Untuk platform TixID ini, saya identifikasi bahwa core domain dari TixID adalah layanan pemesanan tiket lintas bioskop atau Unified Cross Cinema Booking Service. Nah, core domain ini tentu merupakan hal yang unik dan tidak ada pada platform lain. Ya, misalnya aplikasi bilik bioskop tertentu, yaitu XS1 atau CGV, memiliki domain booking mereka sendiri. Namun keunggulan kompetitif dan logika bisnis inti TixID jauh lebih kompleks karena menggabungkan semua itu. Oke. Domain TixID ini mencakup kemampuan bisnis dan teknis untuk mengkonsumsi dan menerjemahkan berbagai API, inventaris yang berbeda dari CGV, XS1 atau Cinepolis, dan menyajikan semua data, jadwal, dan ketersediaan kursi tersebut dalam satu antarmuka. Logika bisnis untuk melakukan penyatuan dan integrasi inilah yang merupakan jantung dan pembeda utama dari TixID. Oke, kita akan mengidentifikasi subdomain dan bounded konteksnya. Untuk sistem TixID ini dapat dikomposisi menjadi beberapa subdomain seperti pada materi, yaitu generik, core, dan juga supporting. Nah, setelah diidentifikasi 5 subdomain. Yang pertama adalah booking dan tiket yang merupakan core, yang berisi logika bisnis kompleks untuk mengintegrasikan dan menyatukan proses booking dari berbagai mitra bioskop ke dalam satu platform TixID. Lalu ada katalog film yang merupakan supporting, yang fokus pada pengelolaan konten dan informasi, film, jadwal tayang, sinopsis, dan detail bioskop. Lalu ada juga subdomain pembayaran yang merupakan generik, yang menangani proses transaksi. Nah, ini generik karena merupakan masalah yang umum dan dapat diintegrasikan dengan API. Lalu ada manajemen pengguna yang merupakan generik juga, yang menangani proses registrasi, autentikasi, dan pengelolaan profil pengguna. Lalu ada juga notifikasi yang merupakan supporting, yang berfokus pada pengiriman komunikasi kepada pengguna seperti e-ticket, reminder, dan juga notifikasi promo. Lalu selanjutnya adalah bounded context. Nah, dari komposisi subdomain di atas, kita dapat mengidentifikasi bounded context yang spesifik. Setiap bounded context pasti memiliki ruang solusi dengan batasan dan tanggung jawab yang jelas. Lalu untuk yang pertama ada booking context yang berdasarkan dari subdomain booking dan tiket. Penjelasannya, booking kontrak ini mengelola seluruh siklus reservasi mulai dari validasi kursi, penguncian sementara, hingga konfirmasi reservasi dan penerbitan tiket, serta menerjemahkan dan mengirimkan permintaan booking akhir ke API mitra bioskop yang sesuai. Lalu ada katalog konteks pada katalog film, bertanggung jawab untuk mengambil, menerima, dan menyatukan data master film jadwal studio dari berbagai API mitra bioskop ke dalam satu model yang seragam. Lalu ada juga payment context yang mengelola transaksi pembayaran, lalu authentication context untuk menangani proses login, session, access token, dan juga authority API. Lalu ada profile context yang mengelola data pribadi pengguna seperti nama, email, nomor telepon, dan metode pembayaran. Lalu ada notification context yang mengirimkan pesan, email, push notification ke pengguna, dan menerima request dari konteks lain. Nah, selanjutnya ada juga desain
untuk bab desain model domain. Yang bagian ini akan merinci entities dan value object untuk setiap bounded konteks. Oke, yang pertama untuk booking konteks terdapat 3 entity, yaitu reservation, ticket, dan showtime. Reservation itu untuk entitas utama yang mewakili pesanan yang berisi ID reservasi dan siklus hidup, statusnya pending, confirm, atau expired. Lalu ada tiket, entitinya yang dihasilkan dari reservation yang lunas, memiliki ID tiket. Lalu ada entity showtime yang memiliki satu jadwal showtime yang berisi jadwal pemutaran di suatu studio. Lalu ada value objeknya, yaitu ada seat dan price. Yang seat itu berisi deskripsi kursi dan price itu mewakili nilai atau harga tiketnya. Lalu ada catalog konteks, memiliki 2 entity, yaitu movie dan cinema, yang mewakili film dan juga lokasi bioskopnya. Lalu value objeknya ada schedule dan synopsis. Schedule untuk jadwal tayangnya dan synopsis berisi deskripsi filmnya. Lalu ada payment konteks berisi 2 entity, yaitu payment dan invoice. Payment untuk pembayaran dan invoice buat dokumen tagihan resminya. Dan value objeknya ada 3, yaitu money, payment method, dan payment status. Money untuk nominal transaksinya, method untuk metode pembayarannya, Dana, kartu kredit, GoPay, QRIS. Payment status, statusnya ada pending, sukses, dan valid. Oke, lalu ada authentication context, entity-nya session dan access token. Session itu data sesi aktifnya, access token buat token autentikasinya. Lalu value objeknya ada 2, token dan role. Token untuk nilai unik hak akses, dan role perannya, misal customer atau admin. Untuk profile konteks ada user profile dan saved payment method untuk entity-nya. Yang pertama untuk informasi pribadi, dan save payment method untuk preferensi metode pembayaran. Value objeknya ada address dan full name. Address untuk alamat lengkap dan full name nama lengkap. Notification konteks ada entity-nya notification request untuk melacak status pengiriman sebuah notifikasi. Lalu value objeknya ada 3, notification type, message content, dan recipient. Tipe notifikasinya ya notification type untuk tipe notifikasi, message content isinya, recipient, dan itu data penerima emailnya. Nah, lalu untuk memperkaya fungsionalitas dan menjaga data real time, platform TextID perlu berintegrasi dengan beberapa API publik eksternal. Nah, untuk TextID ini saya mengintegrasikan 4 API publik. Yang pertama adalah API inventaris bioskop. Access One, CGV, dan Cinepolis sebenarnya ini tidak sepenuhnya publik karena pasti memiliki reminder dulu bahwa TextID ini kan platform yang sudah berjalan secara luas sepertinya. Jadi API-nya pasti memiliki banyak API yang private, walaupun ada yang API publik juga. Oke, yang pertama itu untuk API publiknya, inventarisnya yang berfungsi untuk mengambil data jadwal film dan ketersediaan kursi dari mitra-mitra bioskop. Bounded konteksnya yang nyambung adalah katalog konteks dan booking konteks. Jenis API-nya REST atau SOAP API. Lalu yang kedua adalah payment gateway. Bisa digunakan menggunakan Dana atau Midtrans yang memproses transaksi pembayaran. Bounded konteksnya yang tersambung adalah payment context dan profile context. Jenis API-nya REST API. Lalu ada Google Maps API yang menyajikan data lokasi bioskopnya. Bounded konteksnya katalog konteks. Jenis API-nya REST atau JSON API. Lalu ada FCM atau Firebase Cloud Messaging yang mengirimkan notifikasi real time ke perangkat pengguna. Lalu ada yang merupakan bagian dari notification context. Jenis API-nya Cloud Messaging API. Oke, lalu untuk visualisasi integrasinya, saya sudah membuat sebuah website untuk menampilkan visualisasinya dari 3 API yang saya gunakan, yang bisa dilihat pada link website berikut. Oke, pada website ini saya mengimplementasikan 3 API, yaitu untuk Cinema 21 API, Midtrans API, dan juga Google Maps API. Oke, yang pertama pada Cinema 21 API saya mendapatkannya dari GitHub. Dan di sini kita bisa melihat pada get cities dengan JSON-nya, kita bisa melihat pilih kota untuk detailnya, pilih kota untuk tempat-tempat bioskopnya. Bisa lihat di sini.
dan ID-nya. Lalu untuk Midtrans API ini menggunakan API dari Midtrans. Oke, bisa dilihat sini untuk ordernya. Ini Midtrans ini untuk payment gateway, untuk pembayaran tiket-tiketnya. Lalu untuk Google Map API bisa dilihat di sini. Nah, Google Map API di sini akan menampilkan tempat-tempat dari bioskopnya dengan longitude dan longitude-nya. Oke, untuk visualisasinya seperti itu. Dan untuk diagramnya seperti ini, yaitu eksternalnya API Inventories Bioskop yang akan tersambung dengan Booking Context dan juga Katalog Context. Lalu untuk Payment Gateway akan tersambung dengan Payment Context dan juga Travel Context, khususnya pada Saved Payment Method. Lalu ada Google Maps API yang tersambung ke Cinema, lalu Firebase Cloud Messaging yang tersambung dengan Notification Context. Oke, selanjutnya interaksi antara bounded context. Nah, mengilustrasikan bagaimana bounded context yang bisa dapat bekerja sama, bagian ini akan menganalisis skenario interaksi antara dua konteks yang paling krusial. Oke, dengan skenario bisnis, yaitu untuk booking context dan juga payment context. Skenarionya ketika seorang pelanggan memilih kursi dan membuat reservasi di booking context. Sebuah reservation dibuat dengan status pending. Sistem perlu memastikan pesanan ini dibayar sebelum tiket dapat diterbitkan. Booking context kemudian harus berkomunikasi dengan payment context untuk memulai proses pembayaran atau membuat tagihan atau invoice. Setelah pelanggan berhasil melakukan pembayaran melalui payment context harus memberitahu booking context bahwa pembayaran telah berhasil. Booking context kemudian memperbarui status reservation menjadi confirm dan memicu proses penerbitan tiket. Nah, itu kan menentukan bahwa booking context dan payment context ini saling berhubungan, sangat-sangat berhubungan. Lalu untuk context mapping pattern-nya, polanya yang terpilih adalah Open House Service atau OHS. Alasannya adalah karena pola ini sangat sesuai dengan skenario di atas. Payment context bertindak sebagai service provider yang menyediakan fungsionalitas pembayaran sebagai layanan yang terbuka dan terdefinisi dengan baik. Booking context bertindak sebagai customer yang menggunakan layanan tersebut. Booking context tidak perlu tahu detail internal tentang cara kerja payment gateway. Pendekatan ini menciptakan loose coupling yang memungkinkan tim payment dan tim booking mengembangkan konteks mereka secara independen. Lalu untuk domain eventnya, event yang berpengaruhnya itu payment succeed atau pembayaran berhasil. Event ini dikirim oleh payment context setelah sistem pembayaran eksternal, misalnya Dana atau Midtrans, mengkonfirmasi bahwa transaksi telah berhasil diselesaikan. Untuk data-data pentingnya yaitu reservation ID dari booking context, payment ID pada payment context, amount atau jumlah yang dibayar, lalu payment timestamp. Yang tujuannya itu booking context mendengarkan event ini. Ketika payment sukses diterima, booking context akan menggunakan reservation ID untuk mencari reservasi yang sesuai, memvalidasi jumlah, dan mengubah statusnya menjadi confirm, yang kemudian memicu notification context untuk mengirimkan e-tiket kepada pengguna. Oke, untuk kesimpulannya, untuk refleksi keuntungan. Penerapan pendekatan domain driven design ini memberikan beberapa keuntungan yang signifikan. Yang pertama adalah isolasi domain. Pada isolasi domain ini maksudnya adalah dengan adanya bounded context, booking context dan juga payment context bisa dipisahkan. Dan booking context, payment context, dan katalog context bisa dipisahkan. Dan tim pengembangan dapat memfokuskan upaya pada logika bisnis inti yang paling kompleks, yaitu proses reservasi real time, tanpa terdistraksi oleh kompleksitas teknis di area lain, sehingga saling terisolasi dan saling terfokuskan untuk satu konteks saja. Lalu yang kedua adalah pemisahan ini juga menghasilkan kejelasan model. Misal misal adalah jika ada atribut yang bernama status yang memiliki arti yang berbeda. Saat booking context itu artinya confirmed dan expired, tapi kalau di payment context itu lunas dan gagal. Nah, pada domain driven design ini bisa mendefinisikan status ini menjadi dua hal yang berbeda karena memiliki konteks yang berbeda dengan batas konteksnya masing-masing. Lalu ada juga keuntungannya itu adalah fleksibilitas teknis dan skalabilitas. Nah, dengan bounded context ini
tiap model konteks bisa di-deploy, dikelola, dan dikembangkan secara independen. Jadi eh, tidak saling bertergantungan. Sehingga katalog konteks yang cenderung read heavy dapat dioptimasi dengan strategi caching. Sementara blocking konteks yang write heavy dapat difokuskan pada konsistensi dan kecepatan transaksi. Sehingga kedua konteks ini bisa di handle dengan berbeda-beda tergantung dengan konteks masing-masing. Meskipun memiliki banyak keuntungan, penerapan domain driven design ini memiliki tantangan. Yang pertama adalah kompleksitas desain pada tahap awal. Diperlukan waktu yang lama untuk melakukan penggalian ilmu dengan ahli domain, mengidentifikasi core domain secara akurat, dan menyepakati batasan-batasan konteksnya. Ini adalah untuk mengidentifikasi awal-awal tentang domain driven design ini. Kesalahan pada pemetaan awal ini akan mempengaruhi pada tahapan-tahapan selanjutnya. Lalu yang kedua adalah manajemen integrasi antar konteks. Walaupun beberapa konteks dirancang untuk terisolasi, platform secara keseluruhan mengharuskan mereka untuk berinteraksi. Nah, merancang pola interaksi ini baik melalui open house service maupun domain event memerlukan desain strategis yang matang untuk memastikan konteksnya itu tetap loose couple. Jadi, walaupun terisolasi tapi harus tetap terintegrasi. Lalu yang terakhir adalah pergeseran budaya dan keterampilan tim. Nah, developer ini jadi nggak terlalu tidak hanya berfungsi sebagai eksekutor teknis yang menerima spesifikasi lalu mengerjakan, tapi dia juga harus terlibat aktif dalam diskusi permodelan, memahami domain bisnis secara mendalam, dan mampu mengekspresikan model tersebut secara bersih di dalam kode. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan dari laporan UTS TST. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.